kita punyai sehingga tidak sempat minta-minta kepada orang lain. Jadi jangan sampai diartikan nggak butuh. Ini kan Pak, banyak yang mengartikan seolah-olah menungso sing mulya itu nggak butuh karo menungso, kan gawat ini. Jadi bukan itu. Manusia hambamu Muhammad yang mulia itu adalah orang yang merasa cukup sehingga tidak sempat meminta-minta kepada manusia yang lain. Yang cukup dimintai itu adalah Gusti Allah. Rawahul Baihaqi an Jabir, dari sahabat Jabir. Oke, selanjutnya ke-13. Enten pertanyaan? Iya, terima kasih, tidak ada pertanyaan. Monggo Pak. Karena ada kepentingan, misalnya ada anak diterima perguruan tinggi, melaksanakan sholat tahajud dan sampai-sampai sholat subuhnya malah kesiangan, malah bablas. Tapi ketika nyatanya anaknya dinyatakan tidak lulus, nggak mau sholat lagi. Nah ini jadi sholatnya karena Allah apa karena kepentingan? Maaf niki jawabannya semua angel Saya pernah ditanya juga, ada orang puasa kok weton itu krono Allah napa krono weton Pak? Lah ini bingung juga jawab. Mangke kalau mulai puasa seumpama nanti bisa ke situ. Jadi nek Rasulullah kan puasanya nopo? Kenapa kok jenengan hari Senin puasa Rasul? Akhirnya Rasulullah menjawab, hadza yaumun wulidtu. Iya, hari Senin ini adalah hari dilahirkanku. Berarti kontekstualisasi hadis daripada ini, kita boleh puasa weton. Memang nggak bisa hari Senin, wong lahirnya kita adalah bukan hari Senin. Cuma orang Jawa ditambahi weton, pasaran. Berarti kan setahun 36 sekali, 36 hari sekali, syukur seminggu sekali nggak apa-apa. Nah ini juga sama Bapak Ibu-ibu, bagaimana seorang yang ketika sholat tahajud berdoa dalam rangka untuk anaknya. Nek dalam konteks ketika ibadah itu nggak apa-apa. Yang dilala ya memang belum dikabulkan doanya, waktu itu sholatnya semangat, ternyata setelah anaknya gagal atau tidak lulus di kampus yang favorit atau gimana, jurusan yang diidam-idamkan, kok menjadi sholatnya tidak semangat lagi, ya dikembalikan pada hukum antara sholat tahajud dengan sholat wajib. Karena itu statusnya sunnah, dinamai tidak mencintai Allah atau krono tujuan yang lain, tidak langsung begitu. Karena itu statusnya adalah sunnah. Beda dengan wajib. Kalau sholat wajib 5 waktu lah, ini yang nggak boleh, menjadi nggak semangat gara-gara doanya tidak dikabulkan. Tapi ini kula mboten ngoten Pak, cara memahaminya. Jenengan pernah ngaji kitab Al-Hikam? Kita sudah sholat malam, ngoten nggih, sholat tahajud, berdoa, nggih, berdoa untuk supaya agar keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Ternyata kok nggak dikabulkan, maka tertundanya masa pengabulan seiring rengekan permohonanmu. Janganlah membuat dirimu berputus asa dari berdoa. Ngoten mawon, fa wa dhaminalakal ijabata fima yahtaru laka la fima tahtaru li nafsi. Karena apa? Dialah Allah yang memilihkan buat kita yang terbaik apa. La fima tahtaru li nafsi, bukan keinginanmu, pilihanmu apa, bukan, tapi ada makna dibalik kegagalan. Kenapa doanya pingin supaya masuk di kampus ini tidak diterima? Bisa-bisa karena nggak pas jurusannya. Ngoten mawon. Jadi nanti biar nggak mutung, gitu. Jadi tahajud ya normalnya tahajud, karena ini dalam konteks ini Pak, yang dimaksud Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajatnya itu bukan derajat keduniaan, boten, tapi derajat akhirat kelak. Ini orang yang sering bangun malam,
kelihatan auranya itu besok ketika di padang mahsyar. Jadi nek kula pemahamannya ngoten nggih, jangan sampai ya kan, karena kita ini apa itu namanya warganya juga banyak, keyakinan pemahamannya beda-beda. Orang yang putus asa itu memang ada. Wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Kula riyen waktu S1 lulus daftar pengadilan tinggi agama, langsung ditempatkan di luar Pulau Jawa. Iso mboten ketemu jenengan nek kula dituruti. Nggih. Nah, tapi kula ingat pengendikane sinten? Ibnu Athaillah As-Sakandari, wala yakun ta'akhuru amadil atoi ma'al ilkhahi fit du'ai mujiban liyasi. Tertundanya masa pengabulan doa seiring rengekan permohonanmu, janganlah membuat dirimu berputus asa dari berdoa. Fa wa dhamina lakal ijabata fima yahtaru laka la fima tahtaru li nafsi. Karena Allah lah yang memilih sepenuhnya untukmu, bukan pilihanmu sendiri, bukan. Berarti kan jangan-jangan kula niku riyen ngoten beda ngoten. Lah potonganmu iku enak ngene, iso manfaati nang umat mbek ngono. Nggih kula nek juklek saumpam tapi gak boleh berputus asa ngoten nggih. Jadi tetap tujuan kula, maksud kula hadis ini, amal ibadah itu tetap diusahakan untuk dalam rangka kemuliaan akhirat, bukan untuk dunia. Bukan hanya itu Pak Sugani, biasanya menjelang ujian nih, ujian UAS, UNAS, tapi sekarang katanya nggak ada UNAS. Kalau menjelang UNAS itu iya, kalau pernah ngisi pengajian dijak mujahadah, berdoa bersama-sama ngoten. Nek kula gojloki nek ati ujiane berdoa, lah mesake mangke lumayan sik gelem ndonga daripada mboten. Nggih, zaman kula MTS nggih ngoten, ketakutan tersendiri, gegek mboten lulus, akhirnya dijak berdoa bersama. Ngoten pun. Yang ke-13, atani atin, telah datang kepadaku. Jadi fi'il madhi itu telah datang ngono nggih. Telah datang kepadaku atin, telah datang kepadaku, yaitu malaikat. Malaikat sinten berarti? Jibril malih min Robbi, orang yang datang kepadaku itu min Robbi, berarti diutus langsung oleh Allah. Fahbaroni, ujuk-ujuk orang yang datang itu alias Jibril, fahbaro memberikan kabar ni kepadaku. Ujuk-ujuk memberikan kabar kepadaku annahu, bahwa sesungguhnya man mata, Muhammad rungokno mat ngoten, man mata sapa wonge Muhammad sing meninggal, baik itu Muhammad atau umatnya Muhammad ngoten mawon, min ummati, dari umatmu. Berarti ini Rasulullah ngeten Pak, setelah Rasulullah itu diceritani orang yang datang, diberi kabar orang yang datang oleh Jibril, Rasulullah menyadur ceritanya itu kepada umatnya. Jadinya gini, annahu man mata, sahabat, setelah saya tadi mendapatkan berita ada seseorang yang datang yaitu Jibril kepadaku, intinya man mata sapa wong sing meninggal wae sahabat, min ummati, dari umatku kelak, la yusriku billahi, selama umatku itu enggak menyekutukan Allah, musyrik kepada Allah, sayan dengan sesuatu, dakhalal jannah, akan dimasukkan surga. Sering guys saya sampaikan, sulusun yadkhulunal jannata bi ghairi hisab, gini, sepertiga golongan yang pertama masuk surga tanpa dihisab. Semoga kita semua nggih, amin ya robbal alamin. Meskipun penafsiran ulama itu mengacu Al-Quran dan mengacu pada kitab Ad-Dibai itu, yang dimaksud sepertiga tanpa dihisab itu ya bukan golongan kita, bukan termasuk kita ngeten mboten, tapi napa? Para anbiya, para solihin. Ya minimal kita kecipratan lah, besok kita demo nggih. Malaikat ngawur saja, wong saya aja tak ewangi sabar ngikuti pengajian rutinan hari, mosok nggak dianggap wong soleh, ngerti nggih? Soleh kan artinya patut, normale wong ngikut ngaji. Jadi malaikat itu bisa dilobi sebenarnya Pak. Nggak percaya nggih, ngoten.
Wasulusu ya'tuna bidunubihim wa khotoyahum fayaghfiru lahum. Sepertiga kelompok lagi bis itu nggawa dosa tapi masih diampuni oleh Allah. Nggih. Lah ini berarti napa? Termasuk kategori ini. Buktinya yang terakhir wasulusu ya'tuna bidunubihim wa khotoyahum. Ada sepertiga kelompok lagi enggak diampuni oleh Allah karena menyekutukan Allah alias bukan, biar enggak keras-keras, bukan Nah ini maksudnya selama hambamu itu Muhammad man mata sopo wonge Muhammad mata yang meninggal min ummati dari umatku la yusriku, di mana umatku itu enggak menyekutukan Allah sayan atas sesuatu dakhalal jannah akan dimasukkan surga. Kola akhirnya ditimpali oleh Rasulullah. Jadi hadis ini sudah saduran Rasulullah menceritakan ada orang yang datang alias Jibril. Jadi jenengan harus pandai mempermainkan instingnya. Kola setelah ngeten, Muhammad, sapa wonge dari umatmu kok meninggal selama dia itu enggak menyekutukan Allah akan dakhalal jannah, akan dimasukkan surga. Kola Rasulullah menimpali fakultu, maka saya matur lagi wa in zana wa in saroko, termasuk orang yang dimasukkan surga tadi yang selama hidupnya tidak menyekutukan Allah. Lah sambung wa in zana, apabila dia itu pernah berzina, wa in saroko, dan ternyata dia juga pernah mencuri. Kola ditimbali wa in zana, akhirnya malaikat menimbali, iya termasuk wa in zana wa in saroko, iya Muhammad, meskipun dia dalam hidupnya pernah berzina dan pernah mencuri. Ayo hati-hati loh nih, berarti ayo kita zina mau mboten ngoten maren ngoten. Artinya apa? Orang muslim itu, orang mukmin sebesar apapun dosanya masih ada harapan diampuni selama tidak menyekutukan Allah. Ngoten.